Saya ke ibunya dulu ya. Ibu boleh tahu namanya ibu siapa? Solehatu Sumroh. Nama ibu siapa? Solehatu. Solehatu, ibu Solehatu. Usianya berapa sekarang ibu? 28 tahun. Kehamilan yang Dua. kehamilan yang kedua. Aktivitasnya biasanya ibu sehari-hari kenapa? Kenapa? Apa aja? Ya tergantung harinya sih. Tergantung harinya. Biasanya kalau Biasanya setiap hari kecuali hari Selasa itu ya nemenin anak gitu aja dari pagi sampai siang. Kecuali hari Selasa kayak barusan itu baru selesai ngajar. Oh, berarti hari Selasa ada mengajar. Gitu. Sore juga ada. Ya, mungkin boleh diceritain ibu kira-kira untuk kesehariannya ya. Pola makannya gimana bu? Selama hamil ini dari bangun pagi sampai tidur lagi. Biasanya pagi sarapan. Pagi sarapan. Itu mungkin sekitar jam 8. Terus ini masa hamil yang sekarang ya. Terus nanti makan yang kedua itu kalau nggak males siangnya. Kalau nggak males siangnya. Ya. Kalau males udah nanti mentok malam. Oke. Berarti seberapa sering ibu berarti makannya? Untuk makan besar sama camilannya juga? Mungkin untuk makan besar itu sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Ya. Porsinya normal atau lebih banyak atau lebih sedikit? Mungkin lebih sedikit karena kebawaan hamil. Okay. Untuk camilannya biasanya ada? Kenapa? Camilan kadang ada buah. Buah. Tergantung. Seberapa sering biasanya nyemilnya tuh? Kira-kira sehari? Ya mungkin habis makan kita berapa gitu, kalau kayak mulut dengan munyah ambil. Okay. Mungkin ya 3 kali ya. Oke, untuk perbedaan dengan hamil sebelumnya atau dengan sebelum hamil, kira-kira ada nggak perbedaan makannya? Mungkin menjadi lebih apa? Kalau sebelum hamil nggak pilih-pilih. Kalau sebelum hamil nggak pilih? Nggak pilih-pilih makanan, semua makanan bisa. Setelah hamil ya bisa masuk semuanya sih, cuma itu lebih males. Iya. Cuma awal-awal pas 1 bulan sampai 3 bulan itu kayak nggak mau itu, soalnya bau kayak gitu. Oh gitu. Kalau perbedaan sama kehamilan sebelumnya atau ada? Sama tapi banyak yang rebel sekarang ini. Oh banyak yang rebel sekarang. Pertama nggak ada lagi. Ya, ibu kalau boleh tahu biasanya kalau boleh tahu tinggal di rumah sama siapa? Sama suami aja? Atau ada anggota keluarga yang lain selain anak? Nggak ada ya. Kalau dari suami ibu bentuk bantuan atau dukungannya untuk pola makannya ibu ini apa? Ya dibantu yang seperti apa? Pertama membantu nafkah. Kok membantu sih? Memberikan nafkah tentunya. Iya, untuk pola makannya. Biasanya kan waktu pas awal-awal itu hamil muda kan kayak capek mau masak ya, jadi suami yang ke dapur. Oh, dibantu menyiapkan makan. Ada lagi bu? Ya, kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu kalau dari segi makan. Bu, nanti bapak ada ditanya. Kalau dari segi makan dibantu berarti ya. Dari makanan yang dulu ibu suka sekarang nggak suka ada nggak bu? Atau sebaliknya dulu nggak suka sekarang jadi suka? Sekarang enggak, kan sudah masuk 4 ya mbak. Waktu hamil 1 sampai 3 itu kayak nggak suka kayak bakso. Nah sebelum hamil itu suka sekali, pas waktu awal hamil itu baunya aja udah seneng. Oh gitu. Kalau sebaliknya ada bu, yang dulu nggak suka sekarang jadi suka? Nggak ada ya. Oke. Ada keluhan nggak bu sama kehamilan ini? Sakit pinggang. Saya yang kiri ini. Terus ada lagi? Udah itu. Ada mual, muntah mungkin? Mual kemarin pas hamil muda itu. Pas lagi hamil muda aja. Sekarang udah masuk berapa bulan? 4. Udah masuk 4 bulan berarti udah mulai stabil ya ininya.
kalau lagi kemarin-kemarin tuh lagi ngerasain keluhannya, ngaruh nggak Bu ke makan misalnya jenis makanan sama jumlah makanan yang nanti akan dikonsumsi? Iya, karena jadi gak enak makan, jadi porsinya jadi sedikit. Oh seperti itu. Oke, untuk pantangannya selama hamil ada Bu? Tantangannya ya banyak kan, orang-orang ikut orang tua gitu kan, begini begitu. Tantangannya apa kalau boleh tahu? Biasanya apa aja? Ya semisal kayak kan suka buat nanas sebenarnya buat rujak nggak boleh. Oke. Terus kayak apa ya mitos-mitos kayak itu loh Mbak, di sini kan semisal sampai mau ngasih barang ke saya gitu, itu nggak boleh sampai di dalam, saya di luar. Jadi harus kalau di luar ya di luar, kalau di dalam. Itu salah satu. Baik. Kira-kira ada nggak Bu menu makan yang menjadi apa ya prioritas utama Ibu? Jadi kayak pasti setiap hari itu pasti ada menu makanannya atau bahan makanannya? Ada nggak? Lauk boleh. Kalau nasi kan jelas ya nasi. Iya. Lauk ya sebenarnya ganti-ganti sih Pak. Berarti nggak ada yang kayak setiap hari pasti ada gitu? Waktu awal-awal ya sempat kayak setiap hari telur gitu. Pokoknya setiap hari harus ada telur rebus. Sekarang ya gitu. Sekarang ganti-ganti ya. Oke. Oke. Kesulitan atau kesusahan Ibu dalam menyiapkan atau mengonsumsi makanan yang sehat itu ada nggak? Ya. Apa kalau boleh tahu? Kendalanya apa? Di sini kan sayur mayur gitu. Saya kan suka sayur mayur kayak dibuat lalap gitu ya, kayak misal daun singkong. Di sini tuh kesulitan sekali sama daun singkong. Kalau ada pun tua, jadi nggak enak kayak gitu. Di sayur mayur saya kesulitan. Kesulitannya di situ ya Bu ya. Oke, boleh diceritakan nggak ya Bu? Kira-kira semingguan belakang nih ibunya mengonsumsi variasi makanan apa aja? Misalnya dari sayur mayur itu apa aja? Sayurnya apa aja? Lauknya apa aja? Buahnya apa aja? Selama seminggu belakangan ini. Seminggu belakangan ini. Kayak sayur itu seringannya sih timun dibuat lalap. Timun dibuat lalap, oke. Terus lauknya kadangnya ikan tongkol gitu, kadang tahu tempe dipecah gitu. Apa sih bahasanya dipecah? Dia pecel di apa ya? Penyetan itu Mbak. Iya, penyetan kayak gitu kan. Oke, ada lagi Bu, buahnya bisa, katanya kemarin juga gak beli semangka. Oke. Menurut Ibu seberapa penting sih kayak kita makan yang beda-beda setiap hari tuh? Kayak variasi makanannya ada setiap hari beda-beda, penting nggak menurut Ibu? Iya, pentingnya sebenarnya kalau untuk kebutuhan nggak penting ya. Yang penting terjaga kayak protein, serat, kalorinya kayak gitu. Tapi kan orang kan gitu bosan gitu. Jadi ganti setiap hari itu pentingnya sebenarnya. Kalau gitu gimana caranya Ibu mastiin kalau variasi makanannya tuh ganti-ganti, menunya ganti-ganti, gimana cara mastiinnya? Belanja. Berarti kayak ada rencana ya Bu ya? Enggak sih sebenarnya. Jadi kayak semisal ada tukang sayur, kemarin kan semisal udah masak tahu tempe. Kemarin udah tahu tempe, sekarang pengen ikan. Oh gitu, oke. Ini saya nanya sedikit ya Bu ya tentang ekonomi ya. Menurut Ibu, apakah kondisi ekonomi keluarga itu akan mempengaruhi jenis dan variasi makan dengan apa yang udah Ibu beli dan Ibu konsumsi? Jelas berpengaruh ya Bu ya. Berpengaruhnya di sisi mana kalau boleh tahu? Ya di sini kan seperti contoh tadi sayur mayur kan terbatas ya. Seandainya kalau keluar pun itu kan bisa, tapi kan butuh bensin, terus juga butuh waktu pokok kan banyak hal yang harus dikorbankan. Jadi mungkin seandainya ada ekonomi lebih banyak mungkin bisa, tapi enggak terlalu masalah sih. Iya. Oke.
mudah nggak ya bagi ibu untuk dapat sayur-sayuran, bukan, nggak cuma sayur-sayuran ya, bahan makanan segar seperti kayak sayur, daging, ikan di tempat tinggalnya ibu, dapat yang seger tuh bisa nggak? Susah nggak? Susah ya. Susah. Oke. Menurut ibu kenapa ya asupan gizi seimbang sama variasi bahan makanan itu penting buat ibu sama janinnya? Ya karena sesuai saran dari itu kayak bidan sama ibu cooking itu kan harus makan porsi kayak protein, karbonnya harus dipenuhi. Jadi ya penting sekali. Penting ya. Ibu ini nggak sering dengar tentang protein, vitamin, mineral. Ya, kalau gitu boleh ini nggak dikasih tahu kira-kira ibu taunya kalau protein tuh dapatnya dari mana? Kita dapat protein kalau konsumsi apa? Protein biasanya ada yang dari tahu, tempe, kan ada yang dari honey. Iya. Oke, untuk yang vitamin biasanya dari bahan makanan ya, apa baru dapat vitamin? Gak begitu benar itu. Oke. Apa? Nggak apa-apa. Untuk mineral apa ya yang mengandung mineral, Pak? Lupa. Oke, nggak apa-apa ibu. Kalau dari ibu hamil nih, ibu hamilnya kekurangan gizi, kira-kira akibatnya apa bu? Menurut ibu, dampak buruknya apa? Resikonya kena apa? Mungkin nggak saya ngalamin. Iya, teman itu kayak gitu. Teman itu kan dia enak makan dan kesehariannya tuh makan kayak nyemil aja gitu, nyemil snack gitu tiap hari sampai dengan 9 bulan. Lahir anaknya jantung lemah meninggal kayak gitu. Gitu. Jadi riwayat selama hamil nggak makan nasi sayur. Berarti dampak buruknya kematian pada anak ya. Oke. Ibu sering dapat informasi atau edukasi tentang gizi itu dari mana? Dari sosmed. Oke. Ada lagi ibu? Ya, buku pink. Dari buku pink. Ya. Sepercaya apa ibu sama sumber-sumber yang tadi, sama sosmed, sama ibu kuping ini? Kalau buku pink kan sudah itu kan ya, Iya. penelitiannya. Iya. Kalau yang dari Kalau sosmed itu apakah dilihat percaya? dulu. Dilihat dulu juga. Gitu. Menurut ibu kira-kira peran bidan atau tenaga kesehatan tuh seperti apa untuk informasi gizi Ya, ke ibu kira-kira biasanya kan kayak setiap bulan kan ada periksa gitu kan, ditanya ada keluhan itu nanti dikasih solusi. Penting ya. Informasi dari ibu bidan untuk tenaga kesehatan itu berpengaruh nggak ke pola makannya ibu? Jadi kalau habis itu berpengaruh ya. Oke, sekian ibu. Kalau misalnya pertanyaan untuk ibu, selanjutnya akan saya lanjutkan ya pertanyaannya untuk bapak. Tidak ada pak. Sebentar. Ini dijawab setahunya aja, sesuai dengan kenyataan di lapangannya aja ya pak ya. Nama bapak boleh tahu siapa? Bapak Fauzi. Usianya berapa bapak sekarang?